Halo guys, saya Welly, kembali lagi ke Dapur Food Geek. Dan hari ini saya akan melanjutkan episode sebelumnya di mana kita akan memasak laksa Sarawak. Apa kabar semuanya? Saya yakin kalian di rumah pasti nggak sabar kan menunggu bagaimana caranya kita akan memasak laksa Sarawak ini. Untuk membuat laksa, ada beberapa komponen yang harus kita bikin. Yang pertama, dan yang paling penting itu kuah laksanya. Nah, kuah laksa biasa tuh kalau orang lokal, orang Kucing, mereka bakal beli bungkusan bumbu laksa itu langsung dari supermarket. Tapi mungkin di Indonesia kalian akan kesulitan mencari bahan-bahan seperti bumbu laksanya atau sambal laksanya. Jadi saya udah menunjukkan bagaimana cara membuat sambal laksa ini di episode yang sebelumnya. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa klik di link yang ada di bawah, oke? Nah, ini tampilan bumbu laksa yang udah kita bikin from scratch ya. Jadi kalau kalian penasaran mau tahu bagaimana cara bikinnya, kalian bisa lihat di video yang sebelumnya. Ayo kita lihat bagaimana caranya kita membuat sambal terasi ini. Oke, pertama-tama kita akan blender dulu bahan-bahannya. Jadi sekarang saya akan masukkan cabai kering yang udah saya rendam. Dimasukkan aja ke blendernya. Kemudian kita akan kupas bawang putih, bawang merah, dan juga cabenya ya. Jangan lupa juga terasinya. Jadi saya blender aja terasinya. Jadi cabenya kita buang bagian ujungnya. Kalau kalian mau lebih pedas, bisa masukin lebih banyak cabai rawitnya ya. Atau cabai keringnya juga kalau mau ada aroma istimewanya. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang dihaluskan. Kita masukkan minyak biar lebih halus lagi bumbunya. Gampang sekali bikin sambal terasinya ya, tinggal kita blender, udah itu kita goreng dengan minyak secukupnya, terus kita tambahkan rasa-rasanya, jadi deh. Panaskan dulu loyangnya, kemudian saya tambahkan sedikit saja minyaknya, karena tadi kita udah udah taruh minyak di bumbunya. Kita goreng sampai harum. Wah, wanginya itu guys. Ini kayaknya kalau lebih halus hasilnya jauh lebih bagus guys. Untuk masak kuah laksanya kita panaskan airnya terlebih dulu. Begitu airnya udah mendidih, kita masukkan daging ayamnya kita. Di sini saya menggunakan daging ayam bagian paha ya. Ini full leg, tapi udah saya file. Jadi saya masukkan, kita rebus sampai matang. Kita tunggu sampai dagingnya matang. 1 nap later. Oke, saya akan masukkan ke mangkok dulu untuk didinginkan. Setelah itu kita akan suwir. Kita sobek-sobek. Oke, kemudian kita masukkan udangnya. Kita rebus. Udangnya jangan dimasak terlalu lama ya. Kalau kelamaan nanti dagingnya jadi alot. Jadi kita masaknya cukup, kayaknya udah pink. Kita langsung angkat dan tiriskan airnya. Kita sebenarnya sekarang sedang membuat kaldu untuk laksa Sarawak kita. Jadi kaldu ini campuran daging ayam dan juga udang. Jadi ada rasa udang, ada rasa ayamnya. Kita angkat dulu ini. Kalau kalian misalnya mau kaldu yang lebih dahsyat atau lebih enak, mungkin bisa menggunakan tulang ayam yang lebih banyak. Terus kalian bisa rebus tulang ayamnya mungkin selama lebih kurang 1 jam atau lebih. Kalau misalnya mau rasanya itu lebih intens ya. Kita dinginkan dulu udangnya. Kemudian kita akan kupas cangkangnya. Nanti kita goreng cangkangnya, terus kita masukkan lagi ke supnya supaya lebih dahsyat, lebih wow rasanya. Sambil menunggu udangnya dingin dan juga dagingnya ayamnya dingin, yang kemudian kita bisa suwir, kita siapkan dulu kuahnya. Jadi kuah laksanya seperti ini ya, brothnya. Masukkan bumbu laksa atau sambal laksa yang udah kita bikin atau yang kalian beli di supermarket. Ini saya udah masukin dikit juga daun jeruk. Untuk takaran-takaran yang lebih akurat, kalian bisa lihat di deskripsi bawah.
Sekarang kita akan kupas udangnya. Dagingnya nanti kita jadiin toppingnya. Tapi kulitnya ini, cangkangnya ini kita pakai untuk bumbunya kita. Ini jangan dibuang. Nah, ini rahasia kenapa kuah laksa itu kayak istimewa banget. Karena ada ini, guys. Oke, sekarang kita akan goreng dulu. Jadi sekarang kita suwir ininya. Oke, dengan cepat sekali. Oke, disuwir. Sekarang kita akan masak udangnya. Nah, kepala udangnya sama cangkangnya jangan dibuang karena kita bisa masukkan ke supnya supaya lebih wangi. Begitu juga dengan tadi kulit ayamnya dengan tulang ayamnya juga jangan dibuang ya. Dimasukkan aja ke supnya. Panaskan loyangnya dulu, terus kita panaskan minyak. Masukkan cangkang-cangkang tadi. Kita akan goreng sampai harum. Banyak resep lain yang mereka langsung masukin kepala udangnya sama cangkangnya itu langsung ke supnya. Cuman saya merasa kalau kita goreng dulu itu kayaknya rasanya lebih gurih. Jadi ini teknik masakan Prancis ya sebenarnya ya. Jadi kalian jangan takut kalau nanti supnya itu banyak cangkang udang atau apa, enggak. Kita bakal filter. Kemudian saya juga masukkan tulang dan kulit ayam tadi. Kayaknya agak kental, jadi saya akan tambahkan sedikit air. Kita siapkan telur untuk menggoreng. Jadi kita bikin telur dadarnya nanti untuk toppingnya juga. Nggak perlu masukin apa-apa ya, hanya telur dadar aja ya. Kita masukkan telurnya. Nggak perlu banyak, karena kita mau telurnya tuh tipis. Ya. Sekarang kita gulung telur dadarnya seperti ini, iris ya. Kita pindahin ke mangkok. Kita ada air panas, ada mangkok, terus ada bihunnya. Kita rendam bentar di air panas ya. Kita rendam lebih kurang 10-15 menit. Sampai bihunnya udah mulai lembut. Oke, sekarang bihunnya udah jadi. Kita panasin mie kuningnya. Kuah laksanya udah kita rebus lebih kurang setengah jam atau mungkin lebih. Jadi saya rasa udah cukup. Sekarang kita mau pindahkan ke panci yang lebih besar. Karena kita mau filter. Kayaknya saya mau kuahnya lebih banyak ya, karena kayaknya masih agak banyak isi ininya. Saya akan rebus sekali lagi dan kita akan ekstrak lebih banyak kuah kaldu dari sambal laksa ini. Masukkan santannya. Oke, kita aduk terus kita panasin lagi ya. Masukkan sedikit penyedap rasa, garam, dan kita masak lagi. Sini saya ada daun sup. Sebenarnya mau pakai daun ketumbar, cuman saya udah cari di pasar, hari ini nggak ada. Oke guys, kita udah selesai dan kalian bisa lihat hasil jerih payah kita. Sekarang kita assemble. Pertama kita masukkan dulu bihunnya, kemudian saya ambil sedikit mie kuningnya, udangnya, daging ayam cincang, telur, daun sup, nah guys, gampang kan? Ya saya akui waktu penyiapannya itu emang agak lama dan banyak sekali stepnya. Tapi kalau kalian udah coba, sebenarnya itu nggak terlalu susah guys. Cuman ya emang perlu waktu lama aja. Tapi saya janji guys, setelah kalian coba, kalian pasti langsung jatuh cinta, oke? Kalau kalian mau belajar resep dari Malaysia atau dari manapun juga,
Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalain loncengnya ya. Kalian juga bisa kasih jempol, dan saya juga mau tahu apa kalian suka dengan laksa. Kalau kalian suka sama laksa, mungkin kalian bisa cerita sedikit tentang laksa kegemaran kalian. Oke? Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Ini ada terasinya nih, kita masukin, campur sambalnya dikit lagi, dikit. Enak banget, enak.